perkawinan itu jadi nggak gampang dari segi yang diundang 1, yang datang 10. Itu masalahnya. Kayak waktu kemarin acara mertukul atau tunangan di gereja, yang diundang cuma sekitar 400, ada datang hampir 1000. Akhirnya apa? Kelabakan kita makanan. Kan nggak ada istilah habis kan. Akhirnya apa? Non-stop orang saya di restoran. Bentar lagi 100 lagi, 100 porsi lagi, sampai akhirnya 1000 porsi. Padahal budgetnya cuma 400. Apalagi nanti di nikahan yang sudah diundang aja 2000. Ya. Kalau 2000, kemungkinan yang tidak diundang bisa tambah 1000, 3000. Itu yang mau tidak mau makanannya harus dilipat 3 kan. Kira-kira begitu. Dan rencananya ada 7 menteri yang datang yang akan memberikan kado berupa kain batak, kain ulos, ya. Karena banyak menteri itu adalah bekas klien saya, ya, sebagai pengusaha. Contoh Prabowo klien saya 30 tahun, Airlangga juga klien saya, Erik juga klien saya, Sandiaga Uno juga klien saya. Jadi kemarin saya udah temui semua, makanya dia di Instagram saya. Termasuk juga Menteri Perdagangan akan datang, ya. Semua kita undang. Tapi dipastikan hadir ya? Kenapa? Kalau mereka mengatakan pasti hadir, bahkan di dalam surat undangan turut mengundang itu ada 4 menteri turut mengundang, 1 Prabowo, 2 Menko Equin Airlangga, 3 Erik Menteri BUMN, 4 Menteri Pariwisata Pak Sandi. Jadi itu resmi dalam surat undangan. Belum lagi menteri yang teman lainnya. Sebenarnya sih ini anak bungsu, saya udah bilang, lu itu nikah sesudah kaya aja gitu loh. Kalau udah kaya lu bisa ya kayak bapaknya gitu loh, bisa tahu ini cantik apa gitu. Jadi memilihnya itu udah tahu gitu loh. Kalau cinta pertama itu semuanya indah, tapi ya udah dia sudah pilihannya sebagai orang tua, ya kita restui gitu loh. Ya gitu, ternyata nggak gampang. Bang, bahkan dibuat 2 kali resepsi gitu. Apa? 2 kali resepsi. Bukan 2 kali lagi. Pertama Sanji di Hotel Mulia di Bali, itu bulan lalu. Kemudian kemarin acara tunangan di gereja. Kemudian tanggal 16 September di Balai Samudra Kelapa Gading, itu adat dan nasional. Di sini menteri-menteri pada datang. Terakhir yang besarnya lagi di Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Jadi 4 kali. Di Mulia tanggal berapa? Mulia tanggal berapa? 22 kalau nggak salah, lupa gua. September, ya. Di Bos Mewah itu emang rencana Abang apa emang? Apa? Bang Frits sendiri, Bang Frits. Ya, rencananya seperti itu. Rencananya Apa? Abang apa Bang Frits? Dibuat 4 kali resepsi. Bukan karena pihak perempuannya juga ingin pestanya sendiri. Kan perempuannya kan dari kalangan Chinese Bali. Mereka juga mengundang kalangannya, jadi bikin di Bali. Kalau dari saya sih cukup di Jakarta, tapi mereka juga mau bikin. Gitu. Jadi tunangannya juga ada 2 jenis. Acara Sanjit itu yang kemarin yang ternyata nikah sama orang Chinese itu biayanya berat. Harus disediakan ini disediakan ininya. Pokoknya sanjinya itu segala macam harus disediain. Kalau orang Batak itu kan ngasih uang namanya sinamot, uang uang mahar selesai. Ya, kalau orang Chinese ternyata enggak. Tasnya, kopernya, galungnya, benar semua. Belum lagi harus ada uang. Jadi miliaran waktu itu. Ya bagaimana? Masa kita kasih tas murahan apa boleh buat? Bukan karena mau pamer. Karena itu keharusan dalam budaya mereka. Adat mereka. Ya mau tidak mau ya kita terpaksa, bukan terpaksa sih. Sedikit terpaksa sih. Hepeng. Ya kita wajib lah memenuhi budaya mereka karena kita sudah besaran mau diapain gitu loh. Jadi memang pengalaman ini nikah sama orang Chinese itu biaya nikahnya sanjinya berat, jauh lebih besar dari biaya nikah Batak. Busana sendiri gimana Bang? Apa? Persiapkan berapa busana berarti?
Gua biasa aja, gua mah busana gua kan yang aneh-aneh kayak gini. Gua nggak mau diatur, disuruh harus seragam, gua nggak mau. Berarti nanti abang Nggak suka-suka gua dong, ngapain gua diatur? Anak gua udah marah-marah terus, harus seragam Pak. Enggak, gua nggak mau seragam, gua bilang. Karena waktu Sanjit kemarin gua dikasih jas yang polos abu-abu, coklat. Gua kayak bukan Hotman Paris lagi gitu loh, kayak Hotman Paris 50 tahun lalu. Bukannya gua robek aja begitu habis itu. Nggak cocok. Gua kan nggak bisa lagi yang polos-polos, harus sedikit gila gitu loh. apa nanti menyesuaikan warnanya tapi Iya warnanya. Jadi kayak kemarin itu anak udah bolak-balik pesan, Pak ini bahannya akan dijahitin. Warna apa? Warna coklat. Ya udah, pokoknya gue bikin suka-suka gue bilang. Nah ini udah gue pesan punya gue yang bling-bling lagi. yang penting warnanya sama. Yang penting warnanya sama gitu loh, ya. Acara Martumpol kemarin gimana bang? Mungkin dihadiri siapa aja sih bang? Ya acara martupolnya itu, yaitu tadi itu kan karena ini complicated lagi. Jadi ini bukan dua keluarga yang terlibat, kan dia kan Chinese, harus diangkat marga lagi sama marganya mertua saya, ngerti nggak? Ya anak angkat dulu, ya. Jadi 3 keluarga terlibat, dia dikasih marga, ya marga dari orang tua istri saya. Jadi di situ ada 3 orang tua terlibat, orang tua dari cewek, orang tua angkat yaitu mertua saya sama kami sendiri. Nah itu juga biaya lagi tuh, ya pasti lah, gitu. Gitu berapa sih bang? Alah itu mah nggak seberapa lah, nggak apa-apa, nggak usah lah mikirin biayanya deh. Ini pokoknya kewajiban saya sebagai anak, sebagai bapak selesai. Sesudah anak nikah pada semua, sekarang giliran bapaknya party lagi, gitu. Ya emang itulah hidup ini, makanya kemarin itu saya diskusi sama Pak Erik, ya, Pak Menek BUMN. Saya bilang, ya gimana pun saya nggak cocok Pak, saya bilang. Ya kan bagaimana kalau ikut di politik, gue bilang nggak cocok, jiwa saya nggak cocok, saya bilang. Saya nggak bisa jadi DPR atau nggak bisa jadi menteri, nggak cocok jiwa saya. Atau kalau mau langsung jadi wapres, gue bilang gitu. Biar gue rubah hukum Indonesia ini. Ya. Setuju Kalau nggak jadi bang menteri wapres? sama DPR, apalagi DPR gue nggak mau. Lebih banyak duit gue dari DPR. Ketakutan abang dipanggil opung nih katanya bang. Oke, ini gue cerita nih ya. Waktu saya nikah tahun 88, saya bawa istri ke Sydney. Saya waktu itu kan glamor hidupnya di Australia, di Jakarta juga. Saya tidak mau orang tahu saya udah nikah, karena biar gimana pun itu mengurangi pasaran kita kan. Sehingga waktu di Sydney, saya kan kerja di kantor pengacara, yang pengacaranya 700 orang. Sering mereka melihat saya di mall sama istri di Sydney. Nah, mereka nanya, siapa yang kemarin cewek sama kamu? Katanya, who is the girl? Katanya. Lu tau gak gue bilang apa? She's my sister, gue bilang. Istri gue bilang, saudara gue. Karena yang nanya ini cewek cantik gitu loh. Ntar kalau gue bilang istri gue, dia gak mau lagi sama gue. Akhirnya di kantor itu jadi bahan ledekan satu kantor, jadi bahan apa? Ejekan. She's my sister. Karena apa? Waktu saya nikah di Bandung, ada 4 pimpinan dari kantor dari Australia itu datang ke Bandung, jadi tahu saya udah nikah. Nah itu satu. Yang kedua juga, waktu istri saya hamil, gue juga pusing. Aduh gila, gue jadi bapak-bapak nih. Turun lagi pasaran gue gitu. Hah? Ya kita cewek itu kan maunya yang bujangan, kaya gitu kan. Nah, turun lagi. Nah, itu caranya Pak, saya nggak mau cerita deh. Itu lebih seram lagi waktu istri bilang, saya udah hamil. Ah, kan dulu saya bilang jangan hamil. Nah, sempat gue nggak mau pulang dari Australia. Bener udah hamil. Ya udah katanya, udah pusing gue. Apalagi jadi opung kakek, makin parah lagi. Makanya predikat kakek itu nanti nggak tahu deh. Ya bisa sih diatasi agar wanitanya nggak kabur, transfernya diperbesar. Tapi nanti dipanggilnya pasti opung. Ya kalau punya cucu ya opung dong. Hah? Masa om gini? Kalau kakek. Ya kakek lah, opung itu kakek. Bang bicara soal pernikahan, Bang ikut serta juga nggak dalam persiapan ini? Apa? Ikut serta juga nggak dalam persiapan? Gua ikut lagi, yang bayarin gue ya apa ikut lah. Ya, kayak kemarin itu pusing, kemarin udah undangan, itu terutama
adat Batak. Kita undang 1, datang 3. Masalahnya bukan soalnya takut biaya. Takutnya kita sediakan makanan misalnya 1.000 atau datang 2.000. Ntar nggak dikasih makan, kita yang dimaki-maki kan. Jadi kemarin sudah diduakan semuanya. Mau tidak mau, karena sudah kayak kemarin tunangan di gereja ya begitu. Diundang 400, datang 1.000. Akhirnya apa? Lu tau nggak? Petugas catering gua sampai ditarik-tarik itunya. Bajunya mana katanya kan? Ibu kan nggak diundang katanya. Padahal udah habis makanan. Apalagi datang inang-inang lagi. Macet-macet kalau nggak ada makanan. Wah, namboru dan tulang. Langsung ditarik begitu. Gitu. Ya. Berarti yang opung itu mengatasinya dengan cara kayak gitu bang? Apa ada cara lain tuh? Kan menjelang pengen jadi opung. Sebenarnya sih, gua sih nggak takut kalah populer di kalangan wanita. Itu nggak ada kaitan. Tapi jauh lebih fleksibel kalau kita kelihatan single. Iya kan? Ya? Tapi saya kan tidak mau munafik. Saya nggak pernah ngaku bujangan. Kemana-mana saya tonjolkan istri saya. Nggak pernah gue tutupin. Istri ada 1. Cuma ya nggak apa-apa dan nakal dikit gitu. Gitu loh. Setia banget. Iya, setia di rumah. Pasti lah. Antara iya dan tidak. Nggak kebayang nanti seorang Hotman Paris bawa cucu jalan-jalan, ketemu sama Aspri, aduh. Kan lucu bang. Katanya Bang. lucu bawa cucu beras. Ya lucu tapi Belum siap. belum siap. Tapi kalau anak sendiri mau cepet-cepet gak sih? Nggak tahu saya. Kalau andai Mana Aspri saya satu? Mana Aspri? Ini Aspri saya, ini mana? Ah ini dia nih, Aspri saya nomor 199. 199. Ini baru seminggu. Baru seminggu dan ini tahu pertemuannya di mana? Di night club lagi dansa. Aku lihat dia gayanya semua cocok kalau jadi Aspri, gue bilang. Langsung dia. Ini udah dua kali 24 jam gitu gua terus nih. Mana dia? Ini dia nih. It's my life gitu. Ya. bang, kalau punya cucu pengennya cowok apa cewek? Hah? Pengennya cowok apa cewek? Kalau orang Batak itu maunya cowok. Penerus marga. Ya. Berarti udah siap punya cucu. Ya pada akhirnya kan pada waktunya kita nyerah juga akhirnya kepada alam. Iya kan? Pernah ngebahas gak sama anak itu buat cepet apa? Belum ngebahas malah waktu dia minta nikah. Saya 3 bulan gua cuekin. Gua bilang, lu kan ya saya setuju dengan pasangannya, saya setuju, tapi ini kan anak bungsu, kakaknya 2 lagi belum nikah. Kau terlalu cepat, saya bilang. Lu tahu nggak? Lu baru tahu wanita mana yang kau cintai sesudah kau kaya, jadi kau ada pilihan, gua bilang. Kalau kau masih awal kan langsung cinta pertama itu semua indah. Kita baru tahu sesudah 20 tahun kemudian. Kok beda banget sama yang dulu gitu. Gitu. Ya. Bang, banyaknya artis terlibat promo iklan judi online gimana nih Bang?